Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai soal pada kehidupan sehari-hari, materi kaitannya dengan program linear. Nah, di sini kita diketahui PT Bayu Furniture memproduksi dua produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproduksi melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Nah, untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan, 2 jam finishing. Sedangkan untuk satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk setiap meja itu $8 dan untuk setiap kursi itu $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Oke, ini hubungannya dengan masalah optimum maksimum ya. Jadi di sini kita menggunakan yang pertama itu metode grafik. Pembahasannya yaitu untuk mempermudah dalam memahami soal, kita dapat membuat tabel untuk merangkum informasi yang diberikan di soal. Nah, bisa kita lihat bahwa jenis produknya itu ada dua, yaitu meja dan kursi. Meja itu dimisalkan dengan X dan kursi dimisalkan dengan variabel Y. Proses perakitannya tadi 4 jam, finishing 2 jam, kemudian fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu 8X. Kemudian untuk kursi itu 2Y, 4Y, dan fungsi objektifnya 6Y. Bisa dilihat, sehingga kita dapatkan kendalanya di soal tersebut yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48, dan X lebih dari 0, Y juga lebih dari 0. Nah, X dan Y ini merupakan bilangan cacah. Oke, untuk selanjutnya dengan fungsi objektif atau fungsi tujuannya yaitu fxy sama dengan 8x ditambah 6y. Nah, selanjutnya kita gambarkan daerah selesaian dari kendala-kendala tersebut. Nah, untuk menggambarkan grafiknya kita cukup menentukan dua titik yang dilaluinya. Setelah itu kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus dan kemudian kita tentukan daerah selesainya dengan uji titik. Nah, berikut dan untuk membuat grafik kita perlu yang namanya titik koordinat. Bisa kita lihat, kita dapatkan 0,30 dan 15,0. Kemudian ukuran yang kedua itu 0,12 dan 24,0. Nah, kita gambarkan seperti ini ya grafiknya. Nah, pada grafik tersebut kita memiliki 4 titik pojok, yaitu titik ini, kemudian ini yang kedua, ini, dan ini. Nah, ini kita sudah ketahui ya untuk titik potongnya ini. Nah, untuk titik yang ini sendiri yaitu perpotongan dari garis yang pertama yaitu 2x tambah y sama dengan 30 dan x tambah 2y sama dengan 24. Nah, untuk menentukan titik tersebut kita lakukan dengan eliminasi. Nah, begini, kita dapatkan y-nya itu sama dengan 9 dan x-nya itu sama dengan 12. Jadi titik ini tadi itu ini ya 12,9. Nah, selanjutnya kita uji titik-titik pojok tersebut di dalam fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, tadi titik yang pertama itu 0,0, kita dapatkan hasilnya itu 0. Kemudian 15,0 ini tadi 15,0 itu 120, 12,072, kemudian 12,9 itu 150. Nah, jadi laba maksimal yang dapat diperoleh dari soal tersebut yaitu $150, yaitu dengan memproduksi 12 meja dan 19 kursi. Jadi titik maksimumnya itu adalah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Oke, kemudian yang kedua kita akan menggunakan metode garis lidik ya. Nah, di sini tadi kita punya fungsi kendalanya yaitu 4x ditambah 2y itu kurang dari sama dengan 60 dan 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 48. Dan juga tadi
dari sama dengan 6. Y juga lebih dari sama dengan 6. Di sini ya kita punyai gambarnya itu. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui garis-garis yang tadinya. Kita tuliskan jadi 4x ditambah 2y sama dengan 60. Nah, di sini kita tunjukkan value ya, nilainya. Nanti yang kita butuhkan di sini adalah nilainya. Kemudian yang kedua itu ada 2x ditambah 4y itu sama dengan 48. Oke. Ini kita yang tunjukkan nilainya. Oke, udah. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui garis lidahnya kita tuliskan fungsi tujuannya. 8x ditambah 6y itu sama dengan k. Oke. Nah, di sini kita mulai saja misalkan dari 0 sampai ke 100 ya teman. Oke, kita. Nah, di sini kita buat titik potongnya. Nah, di sini ada 4 titik sudut ya, atau titik pojoknya. Kita pakai ini. Misalkan ini, sebut saja ini 0 ya. Maksudnya. Ini Oke. Nah, kemudian titik foto yang kedua itu di sini. Sini bisa kita gunakan ini. Setelah kita gerakan, di sini akan ketahui bisa dilihat bahwa mana yang merupakan titik maksimumnya. Nah, ya, ini yang mengalami. Nah, ini yang dilewati yang pertama. Tidak salah. Atau di sini teman-teman juga bisa merubah batasnya menjadi lebih besar ya, supaya lebih ketahuan 200 misalnya. Nah, kita juga bisa gerakan sendiri seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwa titik A merupakan titik yang dilewati oleh garis lidik yang kedua. Kemudian yang dilewati oleh garis lidik yang terakhir itu ada titik B otomatis teman-teman. Nah, di sini berarti titik B merupakan nilai maksimum dari soal tersebut. Seperti itu. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih.